Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Lailatul Ikramah dengan NIM T2019-3109 dan teman saya Anissa Fitri Nurfadilah T2019-3117 dan Muhammad Ainul Yakin T2019-3137. Nah, sebagai contoh kita uji di SPSS-nya. Untuk variabel pertama yang harus kita kopikan adalah kode, yaitu kode yang sudah kita beri kategorisasi. Kenapa? Karena SPSS itu tidak bisa membaca data berupa huruf atau kalimat atau kata, tetapi dia bisa membaca data berupa angka ataupun kode-kode yang telah kita tentukan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 60 responden sebagai contoh dengan kategorisasi kelamin dan tingkat pendidikan. Oke, untuk variabel pertama kita kopikan kodenya. Sebanyak 60 responden ini, kemudian kita copy ke SPSS. Kemudian variabel tingkat pendidikan kita copy juga. Lalu kita paste di SPSS. Di SPSS ini datanya belum kita olah dari segi tampilan ataupun nilai-nilai aturan-aturan yang kita tetapkan. Di sini ada var 001 dan var 002, yaitu var 001 jenis kelamin dan var 002 itu jenis pendidikan. Datanya kita ubah di variabel view. Nah, untuk var 001 kita kan sudah tahu kalau ini jenis kelamin kan, maka kita beri nama JK. Label kita beri nama jenis kelamin. Oke, untuk values itu memasukkan kategori ataupun nilai-nilai yang sudah kita beri tadi. Untuk value itu kita beri untuk values itu kita beri angka 1 lah. Di situ labelnya yaitu L karena tadi kan kita memakai laki-laki. Kemudian kita add, kemudian kita kasih 2 label. Dan ini labelnya perempuan, kemudian kita add. Ya, kita kan sudah mengetahui, sudah kelihatan nilai valuesnya yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan. Lalu kita oke. Nah, kemudian untuk variabel yang kedua yaitu variabel tingkat pendidikan, maka kita rubah var 002 nya ini menjadi tingkat pendidikan. Kita beri nama TP, yaitu kemudian kita beri nama tingkat pendidikan di label ini. Nah, untuk valuesnya kita masukkan sesuai dengan data yang kita miliki tadi. Seperti di sini
datanya untuk tingkat pendidikan ada 4, yaitu SMA, diploma, S1 dan S2. Langsung saja, 1 SMA, 2 diploma, 3 ini S1, 4 S2. Lalu kita oke. Kita kembali ke data view. Nah, yang tadi itu, tadi kan di sini judulnya VAR 001 dan VAR 002 sudah berubah sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Kemudian kita uji chi-square. Nah, untuk kita uji chi-square itu yaitu klik analyze, descriptive statistik, kemudian pilih crosstab. Di sini kita masukkan variabel jenis kelamin ke row. Kemudian untuk tingkat pendidikan kita masukkan ke kolom. Kemudian di statistik kita klik kalian checklist chi-square. Kemudian continue dan terakhir kita klik OK. Maka akan keluar hasil uji cross up, di mana di dalamnya ada tabel chi-square test. Nah, tabel inilah yang kita gunakan untuk menentukan apakah variabel kita itu memiliki hubungan atau tidak. Untuk tabel case processing summary maksudnya ialah bahwa 60 responden kita tadi semuanya datanya itu telah kita proses, yaitu sebanyak 60 responden, yaitu otomatis 100% telah diolah. Kemudian untuk jenis kelamin tingkat pendidikan course tabulation, di sini sudah mengelompokkan data-datanya dan bisa ditampilkan bentuk frekuensi. Dan yang terakhir yaitu tabel chi-square test. Nah, di mana di sini terdapat nilai percent sequence. Nah, nilai inilah yang kita gunakan untuk menentukan apakah variabel kita itu memiliki hubungan ataupun tidak. Nah, kalian lihat ada nilai intrinsic to site. Nah, di sini nilainya adalah 0,266. Nah, kita kembali ke catatan. Keputusan. Nah, kita kembali ke catatan, yaitu dasar pengambilan keputusan uji chi-square, yaitu nilai asumsinya kurang dari 0,05, berarti ada hubungan yang signifikan. Kalau lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Oke, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan, yaitu terlihat nilai asumsik sebesar 0,266 karena nilai asumsik
0,266 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai kolerasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Jadi tidak mesti perempuan itu tingkat pendidikannya rendah ataupun laki-laki